Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita menyadari bahwa saksi itu memiliki kekuatan atau pengaruh untuk membuktikan sebuah kasus atau peristiwa. Apapun kata orang, jika dia tidak memiliki saksi, maka pengakuannya itu tidak bisa diterima. Apapun yang terjadi, apapun fitnah seseorang, jika saksi mengatakan tidak, maka kebenaran akan dinyatakan melalui pernyataan saksi tersebut. Ternyata kehidupan manusia pun sangat dipengaruhi oleh keberadaan saksi-saksi dalam dunia ini. Salah satu contoh, seseorang yang berniat ingin mencuri, mungkin di sebuah supermarket atau toko, niat yang sudah dipersiapkan dengan matang, tetapi itu bisa berubah ketika dia melihat sebuah CCTV. Karena dia tahu bahwa CCTV tersebut akan membongkar siapa dia, akan membongkar kenyataan akan dirinya sendiri. Dan mungkin ada positifnya, tetapi kita melihat bahwa karakter manusia itu betul-betul dipengaruhi oleh saksi itu. Mengapa karakter manusia itu tidak bisa dengan sendiri menjadi baik tanpa harus ada CCTV ataupun aturan lalu lintas? Mengapa banyak orang yang mungkin patuh kepada aturan ketika di situ ada petugas atau polisi? Atau mungkin hal sederhana didikan orang tua kepada anak, ketika anaknya ribut atau lari-lari atau mungkin berbicara kasar di dalam gereja, orang tua terkadang mengatakan, jangan ngomong seperti itu. Ini gereja, ini rumah Tuhan. Jangan lari-lari di sini. Ini gereja, ini rumah Tuhan. Seakan-akan di luar gereja boleh. Artinya kita sedang mendidik karakter atau kepribadian anak itu. Kalau di gereja jangan ribut, kalau di gereja jangan ngomong kasar. Dengan kata lain kita membuka celah dalam dirinya, berarti di luar gereja boleh. Demikianlah sebenarnya kehidupan manusia itu kita harapkan agar kelak bisa secara sendirinya terbentuk kedewasaan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihat bahwa sejak awal Tuhan itu sudah memperhadapkan kenyataan kehidupan kepada manusia. Manusia yang memiliki akal dan pikiran, yang mampu untuk memilih mana yang terbaik, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dipilih. Dalam kelebihan manusia itu sendiri, seharusnya manusia sudah mampu untuk hidup dengan benar. Sehingga dikatakan di sini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian.
manusia sudah melihat bahwa kebaikan itu akan berakhir dalam kebaikan. Bahwa kejahatan itu tidak akan pernah berakhir pada kebaikan. Oleh karena itu, kita yang menyadari akan hal itu, mari untuk memilih hal yang benar. Tetapi kalimat ini pun ketika Musa berkata, pilihlah. Sebenarnya ini bukan mau mengatakan kepada kita hidup adalah pilihan. Kalimat ini juga pernah dikatakan oleh Yosua, pilihlah pada hari ini. Artinya Daud atau Musa sedang menegur manusia itu, bangsa itu yang sebenarnya sudah melihat kemuliaan Tuhan dan kemarahan Tuhan. Musa mau mengatakan, kamu sudah melihat bahwa orang baik dan orang benar akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Lihatlah bangsa Israel di Mesir ketika mereka tinggal di sebuah kota Goshen, itulah terjadi di Mesir tetapi bangsa Israel selamat. Kamu sudah melihat kemuliaan Tuhan dan kamu juga sudah melihat betapa kejamnya kehidupan bangsa Mesir ketika mereka menindas bangsa Israel. Kedua keadaan ini sudah diperhadapkan kepada mereka. Harusnya kamu bangsa Israel sudah mampu memilih mana yang terbaik. Karena memang Musa sendiri melihat betapa kerasnya mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa. Betapa kerasnya hati mereka menganggap bahwa kuasa Tuhan itu seakan-akan hal yang biasa saja. Oleh karena itulah, melalui kehidupan kita, melalui pribadi kita setiap hari, ternyata kita disadarkan ketika awalnya kita diciptakan, langit bumi menjadi saksi. Pada akhirnya langit dan bumi pun akan menjadi saksi akan kehidupan kita. Mungkin kita pernah berdiskusi ataupun mengucapkan sebuah kata-kata hanya kepada orang tertentu. Maaf dulu ya teman, aku menyampaikan ini hanya kepadamu saja. Ternyata kata-kata kita ini bisa sampai kepada orang lain dalam hitungan jam. Mungkin kita akan bertanya, mengapa bisa seperti itu? Sehingga kita mendengar istilah dinding pun bisa berbicara. Karena tidak ada rahasia yang bisa kita tutupi dalam lingkungan ini. Demikian juga dosa-dosa kita pun tidak ada yang bisa kita tutupi. Mungkin orang bisa kita bohongi karena tidak ada saksi. Seseorang bisa bebas dari pengadilan hanya karena tidak ada saksi yang akurat. Tetapi di hadapan Tuhan, langit dan bumi akan menjadi saksi atas kehidupan kita. Artinya, kejahatan yang tersembunyi itu akan Tuhan lihat. Niat yang tidak baik itu akan Tuhan lihat. Demikian juga kebaikan yang tidak terekspos di media sosial itu Tuhan lihat. Kebaikan kita mungkin yang hanya kecil, tidak dianggap oleh orang lain, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita ini seperti sebuah makanan di dalam plastik putih. Itu dilihat oleh Tuhan 24 jam. Oleh karena itu tidak ada yang tersembunyi antara kita dan Tuhan. Demikianlah kehidupan kita dengan segala kelebihan, akal dan pikiran. Mari memilih yang terbaik untuk kita lakukan. Mari melakukan yang terbaik untuk kita hidupi, agar kiranya hidup kita yang mungkin dengan penuh keterbatasan ini bisa menjadi berkat, bisa tetap terberkati, bisa menjadi terang bagi orang lain. Jadilah berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan akal dan pikiran yang Kau berikan kepada kami, yang Kamu anugerahkan Tuhan, kami mampu untuk memilih yang terbaik. Biarlah firman-Mu selalu menuntun kami Tuhan, agar kedewasaan iman bertumbuh dalam diri kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.